Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Farm. Sahabat peternak tangguh di mana saja berada, kami mendoakan ya, semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kami coba memaparkan 4 cara penggemukan sapi yang bisa sahabat peternak langsung coba ya. Mudah-mudahan pada konten kali ini itu memberikan manfaat bagi sahabat peternak tangguh yang menonton video ini. Sahabat peternak tangguh, bahwa ada 4 cara ya, penggemukan sapi yang bisa langsung kita coba atau praktekkan. Perlu diingat sahabat peternak tangguh bahwa ternak sapi itu termasuk usaha yang sangat menguntungkan di Indonesia. Ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Jadi kontribusi peternak terhadap ketahanan pangan masyarakat itu sangat berarti sekali. Sahabat peternak tangguh, saat ini permintaan dan kebutuhan daging sapi itu cukup tinggi ya. Selain daging, ada juga sapi perah untuk produksi susu. Sebagai hewan ternak, tentu pakan sapi perlu kita perhatikan. Tidak hanya memperhatikan rumput saja. Peternak perlu memperhatikan vitamin dan nilai gizi makanan. Kebutuhan nutrisi itu penting untuk menghasilkan agar daging sapi itu berkualitas. Selain itu, peternak perlu memperhatikan kondisi kesehatan sapi. Ini kita tidak boleh abai, sebab kalau sempat sapi kita sakit itu sangat merugikan. Apalagi sempat sapi kita sampai mati. Nah, ini ruginya luar biasa ya. Cara penggemukan sapi itu tidak hanya pemberian pakan dan vitamin. Kemudian ada beberapa jenis rumput yang bisa kita berikan ya kepada sapi ternak kita. Itu ada rumput gajah, kemudian ada rumput raja, rumput odot, rumput strali, rumput kolonjono, dan seteria. Jadi para peternak juga harus memilih nutrisi untuk sapi seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Perlu juga diperhatikan, artinya pakan jangan sampai tercemar oleh kotoran atau bibit penyakit. Sahabat peternak tangguh, untuk cara penggemukan sapi ini ada referensi ya dari luar negeri. Itu ada sistem pasture fattening namanya, kemudian ada dry lot fattening, dan kombinasi untuk penggemukan sapi. Sedangkan di Indonesia itu banyak digunakan sistem kereman atau sistem paron. Sedangkan sistem penggemukan modern itu adalah dengan feedlot. Peternak memberikan pakan dari rumput dan konsentrat yang berkualitas. Berikut cara penggemukan sapi menggunakan sistem dry lot fattening dan sistem pasture fattening. Yang pertama, sistem dry lot fattening. Jadi sistem dry lot fattening itu sistem penggemukan sapi yang lebih memperbanyak konsentrat dibandingkan dengan pakan hijauan. Jadi jumlah pemberian hijauan itu lebih sedikit. Cara ini untuk efisiensi penggunaan pakan lebih tinggi. Jadi perbandingan hijauan dan konsentrat itu 40 dibanding 60 atau 20 banding 80. Proses penggemukan sapi ini
dilakukan ya di dalam kandang. Jadi ini mesti diusahakan rumput itu selalu tersedia untuk peningkatan bobot tubuh. Jadi program ini bisa dipakai mulai dari anakan sapi yang masih menyusu. Selanjutnya yang kedua, sahabat peternak tangguh, itu dengan sistem pasture fattening. Jadi sistem pasture fattening, sistem penggemukan sapi yang kedua itu dilakukan pada padang gembala. Jadi sapi dibiarkan di luar kandang dari malam hari sampai siang hari. Jadi pengembalaan sapi itu dilakukan di padang rumput hijau yang ditanami leguminosa. Jadi leguminosa ini dari polong-polongan ya, di kacang-kacangan. Bisa dari kedelai, dari pete, ya pokoknya jenis kacang-kacangan atau polongan. Jadi tanaman leguminosa ini itu memiliki kemampuan baik untuk menangkap nitrogen dari bawah tanah. Jadi rumput ini itu cepat tumbuh dan memiliki protein tinggi. Jadi usahakan sapi itu mendapatkan sumber air yang tercukupi juga. Yang ketiga ada sistem kereman. Nah, sistem kereman ini banyak dilakukan oleh peternak tradisional ya sahabat peternak tangguh. Jadi peternak itu menggunakan pakan yang berbeda ketika musim hujan atau kemarau. Ketika musim hujan, sapi itu di kandang diberi banyak pakan rumput. Ketika musim kemarau, sapi diberi pakan konsentrat. Jadi cara pengemukan sapi melalui sistem kereman, yaitu sapi dipelihara dalam kandang dan tidak digembalakan. Jadi peternak itu menyediakan air minum untuk sapi. Pakan sapi itu campuran rumput, leguminosa dari kacang-kacangan, dan makanan penguat ketika awal pengemukan sapi. Jadi peternak memberikan obat cacing, kemudian ditambah dengan adanya vitamin dan obat perangsang nafsu makan untuk sapi. Jadi proses pengemukan itu membutuh waktu yang lebih singkat, ya, sekitar 4-10 bulan. Jadi proses ini tergantung dari kondisi, umur, dan kesehatan sapi. Jadi sistem kereman digunakan untuk sapi pedaging, sahabat peternak tangguh. Yang keempat itu sistem kombinasi. Sistem pengemukan sapi kombinasi dalam kandang dan di luar kandang. Jadi ada masanya di dalam kandang dan ada di luar kandang. Jadi sistem kombinasi ini bisa dipakai ketika musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau, sapi digembalakan di siang hari. Kemudian di malam hari sapi masuk kandang dan diberi konsentrat. Sedangkan ketika hujan, sapi dapat dibiarkan di padang gembala, jadi tidak harus dikandangkan. Sistem pengemukan sapi ini bisa lebih singkat daripada sistem pasture fattening. Jadi sapi mendapatkan pakan berkualitas dan gizi seimbang. Jadi sahabat peternak tangguh, dari keempat sistem itu tentu pilihannya ada pada sahabat peternak tangguh sendiri. Jadi dari keempat sistem tadi itu memang tergantung kepada kondisi di daerah kita masing-masing ya. Jadi sistem kereman itu ya memang paling banyak dilakukan oleh peternak tradisional. Dari kami melakukan review kandang, kebanyakan para peternak itu menggunakan sistem kereman karena saat musim hujan itu baru sapi itu dikandangkan, yaitu mereka mencari rumput. Kemudian ketika saat musim kemarau, sapi dibawa ke padang rumput. Jadi sistem yang secara tradisional ini pun itu akan memberikan manfaat, memberikan keuntungan. Tetapi sistem kereman ini memang ini cocok di daerah pedesaan ya, yang masih banyak tempat untuk mengembalakan sapi. Sedangkan untuk
sistem dry load fattening itu mungkin cocok untuk wilayah yang memiliki atau tidak memiliki padang yang luas ya. Artinya memang sapi mesti harus dikandangkan. Jadi bagi penggemukan sapi justru banyak menggunakan sistem dry load fattening. Artinya konsentrat akan lebih banyak diberikan dibandingkan hijauan. Jadi bisa perbandingan tadi 40 sampai 60 atau 20 banding 80. Jadi 20% pakan hijau, kemudian selebihnya itu diberikan konsentrat. Sedangkan untuk sistem pasture fattening tadi itu apabila kita memiliki padang rumput atau lahan yang luas, itu bisa kita biarkan sistem pengembalaan, artinya di padang gembala ya. Artinya misalnya di lahan sawit, artinya kita biarkan sapi berada di lokasi itu. Tapi ini tentu ada kelemahannya. Artinya mesti hati-hati ya terhadap keamanan sapi. Karena dengan sistem sapi dibiarkan malam dan siang hari lepas, itu juga sangat berisiko sahabat peternak tangguh. Jadi saya kira itu sahabat peternak tangguh, apapun sistem yang kita pakai itu tergantung kepada kondisi keadaan geografis ya, tempat di mana kita berada. Dan bisa juga dengan sistem kombinasi juga bisa. Artinya dari keempat sistem tadi, artinya ketiga sistem kita gunakan sistem kombinasi. Mudah-mudahan konten kali ini sahabat peternak tangguh itu memberikan manfaat untuk kita dan selalu semangat untuk beternak. Salam peternak tangguh dari channelnya Guntur Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.